Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk mata kuliah kedaruratan dan manajemen bencana. Pada kesempatan perkuliahan online kali ini, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan gawat darurat pada masalah trauma toraks. Bersama saya, Topan Heri Wibowo. Ketika kita membahas tentang trauma toraks, maka kita tidak lepas dari pembahasan beberapa organ yang dilindungi oleh tulang kosta. Terutama adalah bagian paru-paru. Tetapi juga bisa menyebabkan masalah pada jantung. Kita mulai saja. Terkait dengan sistem pernafasan manusia. Kalau kita lihat dari anatomi sistem pernafasan manusia, maka dari mulai hidung, kemudian ada nasal, ada faring, ada laring, ada trachea, bronchus, bronchioles, alveolus. Nah, maka di sini kita lihat terkait dengan tulang yang melindungi bagian paru-paru, yaitu tulang kosta. Nah, pada gangguan trauma toraks, ini tulang ini yang mengalami masalah atau mengalami patah. Ketika patah ini yang berbahaya bagi organ yang ada di dalamnya. Ini kita lihat secara ronsen bagaimana tulang kosta ini betul-betul melindungi organ yang ada di dalamnya, terutama bagian paru-paru. Selanjutnya, apa itu fraktur? Ketika kita mempelajari tentang trauma toraks, maka kita tidak akan lepas juga dari fraktur tulang iga. Fraktur adalah terputusnya jaringan tulang dan tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh roda paksa. Jadi ketika ada tumpukan dari benda tumpul, ini bisa menyebabkan tulang kosta mengalami patah. Dan 70% dari trauma toraks mengalami fraktur kosta. Apa yang menjadi berbahaya ketika terjadi fraktur? Yang pertama yang menjadi berbahaya adalah ketika patah dan mungkin frakturnya yaitu membentuk sebuah lancip, itu bisa menyebabkan luka baik itu pada paru-paru maupun pada jantung. Ini sangat berbahaya sehingga bisa menyebabkan luka. Ketika luka ini juga selain tadi dari fraktur juga bisa menyebabkan perdarahan. Selain perdarahan, ini juga pada paru-paru bisa menyebabkan hematotoraks. Kita masuk untuk patah atau fraktur pada tulang kosta. Tulang kosta ini bisa patah pada satu tempat saja, pada satu tulang saja, atau juga bisa patah di banyak tempat. Mungkin kalau hanya frakturnya di satu tulang, maka mungkin beratnya masalah ini jauh lebih ringan dibandingkan frakturnya di beberapa tulang. Ini yang mungkin terjadi. Ketika ada satu atau beberapa tulang kosta ini patah, maka
bisa menyebabkan phalanges. Nah, apa itu phalanges? Phalanges ini terjadi nyeri pada dada dan sesak nafas. Yang disebabkan oleh tadi patahnya tulang kosta. Lah, ketika orang mengalami phalanges ini bisa menyebabkan gerakan paradoksal. Ya, nanti kita bahas tentang gejala paradoksal. Kita mulai ke tanda dan gejala. Bagaimana tanda dan gejala pada fraktur tulang kosta? Yang pertama adalah nyeri saat bernafas. Ya. Kenapa pasien bisa nyeri pada saat bernafas? Karena ketika tulang kosta patah, ketika seseorang bernafas, maka ada gerakan di sekitar bagian yang patah, dan tulang yang patah juga akan sedikit ya bergerak, sedangkan di bagian di sekitar tulang tersebut dia juga akan bergerak lah. Di sini mengalami nyeri. Ya, kenapa? Karena tadi otot ya yang berada di sekitar tulang dia ada gesekan, dan tulang tadi yang patah ya dia bergerak juga akan mengalami nyeri. Nah, kemudian terjadi perubahan bentuk dada. Yang tadinya dadanya mungkin simetris karena ada tulang yang patah, maka menjadi tidak simetris ya, dan terjadi terjadi perubahan bentuk di dinding dada. Kemudian dada tidak bisa mengembang dengan baik ya, karena patah. Yang harusnya ketika orang yang normal bernafas mengambil nafas ya, inspirasi, harusnya diafragma dia akan bergerak ke dalam, kemudian dinding dada dia akan mengembang ya. Nah, tetapi pada kasus ini tidak seperti itu. Jadi malah diafragmanya naik ke atas ya, dinding dadanya tidak mengembang ya, atau bahkan ya karena patah tersebut ya sebagian dinding dada ya dia akan malah masuk ke dalam. Nah, ini juga menyebabkan selain nyeri juga tadi pengembangannya kurang baik, sehingga ini menjadi masalah bagi pernafasan seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan paradoksal. Ini yang sudah saya jelaskan. Gerakan paradoksal ini yaitu ketika orang bernafas ya, dinding dadanya tidak mengembang atau dinding dadanya sebagian bergerak ke dalam, dan diafragmanya yang harusnya masuk ya bergerak ke dalam, dia malah bergerak ke atas. Selain itu bisa mengalami batuk darah. Nah, batuk darah ini karena terjadi trauma di saluran pernafasan yang diakibatkan oleh fraktur tadi ya. Ketika fraktur ya kemudian menyebabkan injuri pada saluran pernafasan, maka bisa menyebabkan batuk darah. Kemudian tanda yang lain adalah guarding position ya, ada atau posisi untuk melindungi ya, terutama untuk melindungi bagian yang mengalami patah. Lanjut, selain itu juga terjadi memar di dada. Ini hasil dari tumbukan ya, atau tadi roda paksa di tulang kosta, sekaligus tulang yang patah ini menyebabkan perlukaan pada daerah sekitar. Selanjutnya bisa terjadi dilatasi pada vena leher ya, mata memerah ya, kebiruan atau cyanosis, dan tubuh atas mengalami pembengkakan. Dan yang terakhir, tanda-tanda yang lebih parah lagi adalah menyebabkan shock ya. Ini pada kasus fraktur kosta. Nah,
sebenarnya banyak komplikasi yang bisa terjadi ya, selain tadi dari pasiennya shock ya, bisa pasien mengalami pneumotorak ya, terutama hemototorak ya, dan bisa jadi pasiennya mengalami shock ya, akhirnya pasiennya bisa meninggal. Nah, maka dari itu ketika penanganan pada pasien ini tetap menggunakan pengkajian gawat daruratan, mulai dari sirkulasinya bagaimana ya, kemudian kita tangani sirkulasinya, kemudian airway-nya ya. Kalau dari sirkulasi, apakah mungkin terjadi perdarahan yang hebat diakibatkan oleh fraktur tadi ya, ataupun ternyata malah menyebabkan karena penanganannya agak lama atau belum ditangani setelah terjadi fraktur tersebut dan semakin parah menyebabkan pasiennya gangguan sirkulasi ya, denyut nadi mungkin meningkat ya, atau denyut nadi menurun. Nah, atau misalkan pasien mengalami hipotensi, nah, kalau sudah ditangani, bagaimana dengan airway-nya? Apakah dari airway-nya pasiennya mengalami karena batuk darah misalnya, jadi terjadi gangguan pada jalan nafasnya, lah itu mungkin apakah perlu di-shunt dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga bagaimana dengan pernafasan? Kalau pernafasan jelas pasti ada masalah pada pernafasannya. Lanjut untuk pertolongan. Untuk pertolongannya beri bantuan ya pada bagian yang patah, terutama pada plate chest. Ya, kemudian pasang gendongan kalau perlu dan rujuk ke tempat fasilitas kesehatan. Ya, saya kira itu saja untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.